Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, mencari istri solehah adalah idaman semua muslim. Karena istri solehah adalah cerminan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan cara bagaimana memilih wanita yang cocok untuk dijadikan istri, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istri solehah bisa dilihat dari perbuatannya, bagaimana sikapnya kepada suami, dan bagaimana ia melayani suaminya. Karena sesungguhnya ada banyak istri yang tidak sengaja telah berbuat durhaka kepada suaminya. Lantas, apa saja hal sepele yang termasuk durhaka kepada suami itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, tidak mau berterima kasih kepada suami. Menjadi istri solehah adalah ibadah yang paling besar dalam menjaring pahala dari Allah, sekaligus merupakan kewajiban yang paling besar yang harus dilakukan setelah kewajiban terhadap Allah dan kepada Rasul-Nya. Begitu juga sebaliknya, ancaman serta peringatan Nabi terhadap istri yang durhaka kepada suaminya sangatlah banyak. Salah satunya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, mengingkari kebaikan suami. Ketika seorang istri melihat ada suatu kesalahan yang dilakukan suami atau ada suatu perbuatan suami yang kurang menyenangkan bagi dirinya, hendaklah seorang istri selalu mengingat banyak kebaikan-kebaikan suaminya yang lain dan hendaknya tidak mengingkari kebaikan suaminya selama ini. Karena orang yang suka mengingkari kebaikan suaminya, ia termasuk istri yang durhaka kepada suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku tidaklah melihat pemandangan yang lebih mengerikan pada hari itu. Aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sebabnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dengan sebab kekafirannya." Para sahabat bertanya lagi, "Karena kekafiran mereka terhadap Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Karena mereka mengingkari kebaikan suami. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu suatu kesalahan, maka mereka mengatakan, 'Tidaklah aku melihat suatu kebaikan pun darimu sama sekali.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, marah kepada suami. Dalam Islam, hukum istri yang marah kepada suami hingga membentak adalah tidak boleh dan masuk ke dalam jenis dosa besar. Sebab suami adalah sosok pemimpin keluarga yang harus dihormati dan ditaati oleh sang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa sangat tinggi kedudukan suami untuk istrinya, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. "Seandainya saya bisa memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti saya perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya." Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan Tirmizi. Jika seorang istri melihat suaminya berbuat suatu kesalahan, maka hendaknya sang istri mengingatkannya dengan cara yang baik, tutur kata yang lemah lembut, tidak membentak atau menggunakan suara yang keras, serta tidak menyinggung perasaan suaminya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis.
Ada 3 orang yang sholatnya tidak melampaui telinganya, hamba atau budak yang lari sampai ia mau kembali, perempuan yang bermalam sedangkan suaminya marah kepadanya, dan seorang pemimpin kaum sedang mereka benci kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keempat, enggan diajak melakukan hubungan suami istri. Seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan jima, maka ia telah mendapatkan dosa, sampai-sampai para malaikat melaknat sang istri hingga pagi hari. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri enggan, dan suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, para malaikat akan melaknat sang istri sampai pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang istri tak akan memenuhi hak Rabbnya sampai ia mau memenuhi hak suaminya, walaupun suaminya meminta dirinya untuk berjima sedang ia berada dalam sekedup. Ia istri tidak boleh menghalanginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 4 hal yang sering dianggap sepele oleh sebagian istri, padahal itu merupakan perbuatan yang menimbulkan kedurhakaan terhadap suami. Oleh karena itu, jauhilah keempat hal itu, sehingga dengan itu suami selalu ridho kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya ridho terhadapnya, maka pastilah ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا